kawan dan putri cinta Anindya Wirati dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dinda Septiana Marta, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Putu Mel Cahyani, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Nimadia Mikresna Ningsih, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Ngurah Dedi Masena Putra Mas Dalam Usahaan, nomor absen 27. Saya Ibu Bagus Abinaya Pramanawista, absen 16. Perkenalkan, nama saya Yusdika Pangurada Sardianata, absen 7. Baik, pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai kelompok keanggotaan dan juga kelompok acuan, yang mana akan dimulai dengan teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan definisi dari kelompok keanggotaan. Kelompok sosial yang menunjukkan bahwa seseorang secara resmi dan secara fisik merupakan bagian dari kelompok tersebut sebagai seorang anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kelompok acuan. Kelompok acuan adalah seseorang individu atau kelompok yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan digunakan untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon. Perbedaan atau ciri-ciri. Ciri-ciri kelompok acuan. Individu atau kelompok meniru perilaku kelompok lain yang dianggap ideal. Individu atau kelompok membandingkan dirinya dengan kelompok lain. Kelompok acuan dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara langsung atau tidak langsung. Kelompok acuan dapat digunakan untuk menilai status dan keberhasilan seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri keanggotaan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok keanggotaan. Yang pertama yaitu anggotanya hadir secara fisik atau offline. Yang kedua, anggotanya tergabung secara resmi. Dan yang terakhir, masing-masing anggota memiliki kartu identitas atau atribut yang menjadi simbol dari kelompok tersebut. Selanjutnya, perbedaan akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan jelaskan perbedaan dari kelompok acuan dan kelompok keanggotaan. Kelompok acuan dapat mempengaruhi individu atau kelompok lainnya dan bisa berbentuk formal atau informal. Sementara kelompok keanggotaan, anggotanya bersifat resmi dan fisik merupakan keanggotaan dari kelompok tersebut. Dan kebanyakan harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapatkan identitas keanggotaan. Baik, di sini presentasi akan dilanjutkan dengan saya sendiri, yang mana saya akan menyampaikan mengenai contoh dari kelompok keanggotaan. Jadi yang pertama itu adalah kelompok guru, yang mana kelompok guru ini merupakan contoh dari kelompok membership ataupun keanggotaan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang perlu mendaftar terlebih dahulu untuk tergabung menjadi suatu kelompok guru, yang mana salah satu kelompok guru ini yang kita kenal adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua adalah kelompok Polri. Nah, kelompok Kepolisian Negara Republik Indonesia itu merupakan salah satu contoh dari membership group ataupun kelompok keanggotaan, yang mana dalam hal ini terdapat serangkaian prosedur yang perlu dilakukan untuk dapat terdaftar dalam suatu kelompok Polri itu sendiri, teman-teman. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, anggota klub olahraga, yang mana untuk tergabung dalam membership olahraga ini kita harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapatkan kartu keanggotaannya, yang mana tentu saja prosedur ini dilakukan. Contoh dari klub olahraga itu sendiri adalah taekwondo, silat ataupun dance sport dan lain-lainnya. Berikutnya adalah anggota perpustakaan, yang mana ini juga merupakan contoh dari kelompok keanggotaan ataupun membership group, yang mana kita harus mendaftar terlebih dahulu kepada petugas perpus agar kita dapat mendapatkan kartu perpustakaan dan dapat meminjam buku di perpustakaan tersebut. Nah, contoh lainnya itu adalah kelompok SMA, teman-teman, seperti kita, karena kita harus mendaftar terlebih dahulu dengan sekolahnya agar kita dapat menjadi resmi menjadi SMA dan juga tergolong ke dalam kelompok keanggotaan SMA, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah kelompok acuan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ami. Baik, di sini saya akan membacakan contoh kelompok acuan. Yang pertama itu ada keluarga, yaitu memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan keputusan individu. Yang kedua itu ada teman sebaya, kelompok informal yang memfasilitasi interaksi sosial dan mempengaruhi perilaku kesamaan minat. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada kelompok keagamaan. Masyarakat sering menyesuaikan diri dengan prinsip ajaran agama meski bukan anggota resmi. Baik, di sini saya ingin menambahkan mengenai kelompok acuan.
adalah yaitu kelompok mahasiswa yang tergolong ke dalam universitas favorit, yang mana kelompok mahasiswa tersebut dapat tergolong ke dalam kelompok acuan karena mereka menjadi referensi ataupun acuan kepada siswa-siswa SMA yang ingin tergolong juga ataupun masuk ke dalam universitas yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kelompok mahasiswa tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok acuan. Baik, apakah materinya dapat dipahami sampai sini teman-teman semuanya? Baik, karena sepertinya teman-teman tidak ada pertanyaan. Oh, ya silahkan deh. Saya izin bertanya atas nama dia, nomor absen 4. Tadi kan contoh dari kelompok acuan itu kan ada keluarga. Tapi keluarga itu kan bukannya ada kartu keluarga ya, kan itu udah terdaftar di negara. Kok bisa dia masuk ke acuan bukan keanggotaan? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mengapa keluarga itu tergolong ke dalam kelompok acuan? Karena dalam hal ini keluarga tersebut merupakan suatu kelompok dasar, yang mana kelompok dasar tersebut merupakan kelompok yang digunakan sebagai acuan dari anggota-anggota keluarganya. Meskipun dia memiliki kartu anggota keluarga, namun dia tidak memiliki suatu membership ataupun kartu resmi yang diakui secara negara. Maksud saya, keluarga itu bukan merupakan suatu profesi, yang mana kelompok membership itu merupakan suatu kelompok yang biasanya dimayoritaskan oleh suatu profesi-profesi. Salah satunya adalah guru dan juga polisi tadi yang saya sudah sebutkan. Apakah dapat dipahami dia? Bisa, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan pertanyaan lagi? Baik, sepertinya sudah jelas ya teman-teman semuanya. Jadi saya rasa presentasi akan saya tutup dan terima kasih banyak atas atensinya teman-teman yang sudah mendengarkan kelompok kami mempresentasikan dengan baik. Dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi kami, mohon dimaafkan. Dan akhir kata kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.